Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi. Kita berjumpa lagi dalam program Kembang Podcast tentang Rembang on Podcast. Hari ini kita sudah menghadirkan narasumber dari salah satu madrasah yang cukup terkenal ya di Rembang, yaitu MAN 2 Rembang atau dulunya ya disebut dengan MAN Lasem. Sudah bergabung dengan kami ada Bapak Basuki Darsono. Apa kabar Pak Basuki? Baik. Iya. Menggantikan Pak Kasnawi ya Pak ya? Kasnawi sudah purna per 1 sudah Mei. purna, Ya, betul. Kemudian ada Pak Yadi Nur Amin MPD ya, selaku Wakil Kepala Kurikulum MAN 2 Rembang. Sehat Pak Yadi? Pak Basuki sehat semua ya? Baik. Pak Basuki, mungkin bisa diceritakan Pak sejarah dari MAN 2 Rembang ini seperti apa sih Pak? Dulu ya, dulu kan disebut sebagai PGA ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi diawali dari sekolah pendidikan guru agama ya, PGA itu pada pada tanggal 2 Agustus 1962 tepatnya. Itu dikatakan lahirnya MAN 2 Rembang. Ya kita katakan PGA, kemudian berubah menjadi MAN 2 sampai sekarang. Sebelum menjadi MAN 2 itu memang ada perkembangan ketika PGA berdiri tadi diawali dari lahirnya yang nebeng dulu atau satu atap ya dengan SD Suditan. Kemudian sejak 15 Agustus 66 itu sudah punya gedung sendiri yang sampai sekarang bisa ditempati sebagai MAN 2 Rembang. Sejarah PGA itu agak panjang karena memang diawali dari 62 sampai 91 ya, hampir sekitar 30 tahun kurang sedikit, 29 tahun. Jadi tahun 91 itu namanya masih PGA ya? Peralihan gitu, karena ketika itu sudah berakhir nama PGA menjadi MAN Lasem. MAN Lasem, ya. Sejak 91 MAN Lasem, di mana tuh siswanya kita itu masih ada kelas 3 PGA, tapi sudah disusul dengan kelas 1 yang masuk sebagai siswa MAN Lasem. Oh gitu. Jadi peralihannya, ya kelihatannya itu seluruh Indonesia ketika PGA berubah menjadi MAN, di SMA itu SPG menjadi SMA. Jadi kelihatannya itu sewaktu serentak dengan itu. Ya, sehingga 91 berubah menjadi MAN Lasem ya, di mana animo masyarakat kita itu juga masih besar, dimulai dari PGA yang juga memang banyak ya, sehingga sampai awal berdirinya untuk MAN Lasem juga masih besar sekali, sehingga ketika itu pembenahan, kemudian perubahan karena kesempatan juga harus disesuaikan dengan animo masyarakat, maka sampai tahun 2017 itu kelihatannya perkembangannya agak banyak meningkat gitu. Berbagai macam fasilitas, berbagai macam jumlah siswa dan sebagainya juga mengalami satu perkembangan yang besar. Sampai berapa Pak itu siswanya waktu PGA itu? Untuk hari ini ya, kita hari dulu mungkin kita bisa. Dulu gitu. PGA itu masih PGA sekitar satu mungkin kelas bisa sampai 50 gitu. Iya, jadi ciri khasnya itu memang kuantitasnya sangat banyak. Kuantitasnya banyak. Karena memang PGA kan terkenal disiplinnya dan sebagainya gitu. Sehingga kita itu mungkin animo masih tinggi, sehingga jumlahnya kelihatannya melebihi kapasitas. Habis itu jadi guru langsung jadi guru langsung, dan beberapa bukti bisa kita tunjukkan ketika PGA itu berdiri dan menghasilkan lulusan yang sangat bagus, sampai setinggi rektor kan sudah luar biasa gitu. Sudah ada lulusan yang berhasil sampai segitu ya Pak? Sampai pada rektor itu Winsa. Ya, Pak Masdar Hilmi. Pak Masdar Hilmi. Itu lulusan PGA juga. PGA. Beberapa lulusan yang lain juga pernah menjadi wakil bupati, Pak Mahasin juga pernah menjadi siswa dari PGA. Kakaknya Gus Bah itu ya? Ya, gitu kakaknya. Kemudian juga pernah menjadi juga kepala
Kandepati, coba saya kurang tahu namanya siapa gitu. Ya, juga banyak. menjadi ada. Ya, kemudian juga menjadi dekan di IAIN, sekarang juga masih. Dosen-dosen juga banyak. Dosen-dosen relatif banyak sekali ya. Ada di UMK gitu, itu juga relatif banyak. Kemudian dulu di UIN Pak Jogja. siswanya sampai luar Jawa juga ya Pak ya? Iya. Itu kelihatannya masih sampai sekarang Bu. Jadi Sekarang kenapa itu masih ada yang masih dari ada luar yang- Jawa? Dari Jambi. Jadi ada beberapa satu alasan kemungkinan ya. Jadi kenapa tuh sampai sekarang masih ada? Karena mungkin historisnya dari orang tua, dari tetangga. Gitu. Dari ceritanya mengulang. Jadi turun ayahnya temurun. turun ke anaknya, Iya. anaknya turun ke bahkan cucunya. Dan gitu. mungkin juga karena pondok-pondok Pondok di Nah, juga gitu. banyak ya. Ya, Sekitar jadi kalau 30-an. pondok itu di Anur katakan kalau nggak di Manlasem itu nggak pas katanya. Jadi ada kaitan. Pondoknya Gus Koyum, terus Ya, ada betul, Al-Hidayat, ada pondoknya Hidayat. Jadi, Mbah Maksum. Betul, gitu ya. itu relatif tetap tujuan formalnya ke Iya, sambil ketika mondok itu. begitu ya. Iya. Aduh Bapak, kebetulan saya juga alumni Malang. Maaf. Ibu Saya juga, alumni ya, tahun- itu menjadi satu bukti yang Iya, urut malah. saya angkatan 2002. Iya. Ya, lulusnya tahun 2002. 2002. Dulu Banyak teman-teman saya banyak Banyak yang jadi dari luar guru. Jawa. Jadi Malah Buruman gitu ya. sendiri juga banyak sekali. Buruman. Ya, jadi itu mungkin faktor historis kenapa yang jual jam sampai hari ini masih. Jadi dari Lampung, dari mana? Dari Kalimantan masih ada yang di Mandua Rembang. Itu faktor itu. Kemudian dari tahun 2017 sampai sekarang itu mengalami satu peningkatan juga fasilitas, kemudian jumlah siswa. Sampai hari ini jumlah siswa tercatat 1.325. 1.325, termasuk banyak ya Pak ya. 36 kelas. Ada berapa lokal itu seluruhnya? 36 36 lokal, Luar biasa. masing-masing Jumlah tingkatan itu gurunya, 12. tenaga pendidiknya berapa? Tenaga 6 pendidik sekitar 67 sama tenaga kependidikan mungkin hampir sekitar 80. 90. Iya, 82. Iya, iya. Ya ini mungkin perkembangan yang bisa kami sampaikan Iya, berkaitan dengan Mandua Rembang. Beberapa yang perlu juga karena saya mungkin ditambah dari Bapak. Oh iya, kurikulum kalau bisa iya baik. disampaikan. Kalau dari segi fasilitas yang dimiliki dari Mandua Rembang ini, mungkin sudah ada perkembangan yang signifikan ya dari waktu ke waktu, terutama dulu awal sekali sebagai PGA Lasem, kemudian sampai berubah nama sekarang menjadi Mandua Rembang. Ya, keunggulan-keunggulan apa saja, terutama fasilitasnya ini yang ditawarkan kepada Satu paket fasilitas dan keunggulannya. peserta didik ya. Jadi kita ingin menggaungkan kembali PGA yang favorit. Karena kenapa jadi favorit? Karena memang punya karakter. Jadi PGA itu punya karakter. Karakter yang gimana itu? Karakter itu yang karakter kan unik dan berbeda dengan yang lain. Jadi Apa yang lain berbeda? kalau di PGA itu kan karena dia satu-satunya dulu, satu-satunya di Kabupaten Rembang, kemudian keagamaannya, kedisiplinannya sangat berbeda dengan yang lain, sehingga kita katakan mereka punya karakter. Nah, karakter itulah yang akan kita bentuk kita gaungkan kembali di Mandua Rembang, sehingga Mandua Rembang bisa berbeda dari yang lain, sehingga kami membuat terobosan-terobosan dengan program-program unggulan, terutama yang sebenarnya ada sekitar 6-7 program unggulan. Ada program Tafid, program entrepreneurship, ada sains, ada kitab kuning, ada madrasah digital, kemudian yang akan kita kembangkan juga sekarang kelas olahraga dan kalau kelas jalan semua ya Pak ya. Nah, yang paling favorit yang di tempat lain tidak ada dan kita mengawalinya untuk madrasah negeri terutama itu kelas tahfidz dan entrepreneurship. Tahfidz dan entrepreneurship. Bahkan kita sudah ditiru oleh madrasah aliyah di kabupaten lain kaitannya dengan tahfidz. Tapi yang entrepreneurship belum ada. Kayaknya ada satu hal lagi yang unik Pak. Setiap tahun itu dari Mandua Rembang ya mengeluarkan selalu menampilkan festival Lasem ya, nggak salah karnival ya, dan itu selalu jadi ikon di Mandua Rembang adalah kita beri nama dengan BBC Best Batik Carnival. Best Batik Carnival
bahkan kalau kita ikuti rapat di Jawa Tengah itu Mandua Rembang, oh itu batik karnival ya, karnivalnya ya. Dan itu bahkan sekarang mulai, mohon maaf, ditiru oleh, maaf ya, SMA, sekolah lain. Ya. Kemudian juga hasil dari kita banyak disewa oleh pemerintah desa dan sebagainya. Disewa mereka ketika ada apa itu karnaval 17-an atau mungkin ada acara-acara itu nyewa. Event besar ya, Pemkab juga sering menggunakan menampilkan itu. Sampai ke Jawa Tengah atau nasional? Ke Jawa Tengah ada ketika pembukaan MTQ yang baru-baru ini, MTQ juga kita kemudian dulunya sering juga ketika ada kegiatan provinsi itu kita menampilkan batik karnival kita. Kemudian juga ada kalau ini saya rincikan dari kelas tahfidz itu, jadi tiap tahun kita bisa meluluskan siswa dengan sekitar 20-an juz, untuk nanti akan dibahas tersendiri. Ya, 20 juz. Iya, akan dibahas tersendiri oleh itu pengelola program tahfidz. Bahkan ada yang sampai dulu pernah 30 juz juga. Kemudian termasuk prestasi yang pernah kita punyai ya. Prestasinya Pak, prestasi itu yang saat sekarang dan sebelumnya, yang nasional itu kita pernah menjadi finalis Maires, kemudian juga finalis fiksi Festival Inovasi dan Kreativitas Siswa Indonesia. Itu hanya 4 madrasah di Jawa Tengah yang Mandua mewakilinya. Kemudian yang tingkat provinsi itu ada OSN KSM, itu dulu kita pernah juara 2 di matematika dulu atas nama Ahmad Zamroni itu. Ada yang fisika juara 3 dulu. Kemudian MTQ juga sering dulu provinsi dulu atas nama Mas Faizin dan adik-adiknya itu MTQ juara 1 baik tingkat siswa maupun umum, dia juga itu. Kemudian pernah Qiraatul Kutub itu juga pernah juara 1 provinsi di daerah di Futuhiyah, di Pondok Futuhiyah Demak itu. Kemudian juga kemarin ada Madrasah Fest, kita juga pernah juara 3 di Madrasah. Kalau kabupaten insya Allah sudah sering ya di OSN mau KSM, Popda, kemudian Duta Batik juga kita pernah juara di situ. Kemudian pernah juara Krenova kabupaten juara 3 dulu pernah. Lantas adakah target-target khusus ke depan dan upaya-upayanya untuk mencapai target itu, terutama perolehan prestasinya Pak? Bagaimana Pak? Kita punya semboyan Mbak ya, ada SMART itu. SMART itu adalah kita ingin sukses, maju, accountable, responsif dan terpercaya. Kemudian kita punya juga semacam semboyan bahwa Mandua Rembang itu menjadi Living Islamic School. Living Islamic School. Jadi kita ingin menjadi madrasah kehidupan. Ya. Artinya bahwa Mandua Rembang itu ingin sekali memberikan bekal-bekal kepada siswa dengan materi-materi yang nanti bisa dijadikan bekal untuk hidupnya, baik di dunia maupun di akhiratnya, karena ada Islamiknya itu. Memang madrasah emang balance antara kita dunia punya dan akhirat. Semboyan seperti itu, sehingga langkah-langkah yang kita jalankan ya tadi, yang pertama kita menetapkan keunggulan madrasah yang ada sekitar 6 tadi, kemudian kita pilih yang priority, menjadi prioritasnya yang itu tahfidz dan entrepreneurship. Tahfidz kaitannya dengan nanti ke dunia dan akhiratnya, entrepreneurship-nya kita menyiapkan untuk life skill-nya kita coba untuk balansi antara di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, jadi kita balansi seperti itu. Sehingga mulai dari awal kita bentuk kelas-kelasnya, ada kelas tahfidz. Ini kita rencanakan sementara ini kita buat 1 kelas dulu,
tergantung dari animo masyarakat juga. Kalau nanti banyak bisa kita buat ditambah lebih dari ya. Kemudian yang kelas entrepreneur sementara kita buat 2 kelas. Kemudian kelas sains kita juga buat 2 kelas. Kemudian kitab kuning, ada kitab kuning, nanti kelas kitab kuning kita buat 1 kelas. Itu sudah dari kelas 1 ya, semenjak mendaftar sudah memilih jadi, peminatannya itu ya? Meskipun di Kurmer itu tidak ada peminatan, tapi kita sudah mulai memetakan bakat-bakat dan minat siswa. Sehingga meskipun tidak ada penjurusan, tetap kita, kalau di Kurmer kan ada tes diagnostik ya. Diagnostik itu untuk memetakan dia minatnya apa. Sehingga kita peta-petakan lewat itu dan sekaligus pemetaan dengan minat bakatnya. Bakatnya di tahfidz kita tahfidz. Bakatnya di olahraga kita petakan di situ. Sehingga nanti betul-betul penanganannya, kalau ini kelas tahfidz, maka rencana kami itu nanti di MAN itu ada 51, kita buat 51 jam pelajaran per minggu ya. Per minggu 51 jam. Ya, tahun lalu tahfidz kita beri porsi sekitar 14 jam. 14 jam. Nah, sekarang akan kita tambah sekitar 22 jam lah, sekitar hampir separuh untuk untuk tahfidz. Jadi kita sudah siapkan termasuk dengan kelas. Hafal berapa juz Pak yang program tahfidz ini? Yang program tahfidz ketika sudah sampai di ujung di kelas 12 itu rata-rata sudah 10 juz. Jadi target kita memang 1 semester 5 juz. Sehingga nanti pas di semester 6 itu bisa 30 juz. Target kita. Tapi sementara ini karena ada pelajaran dan sebagainya sehingga bukan terkendala ya, memang harus mengikuti program pemerintah, jadi padat sehingga jatuhnya rata-rata sampai 10-15 juz. Tahun ini kita ada 22 juz kalau tidak salah. Bahkan tahun lalu kita pernah ada 30 juz. Nanti total akan dikupas oleh pengelola tahfidz. Jadi keunggulan yang dimiliki oleh MAN 2 Rembang ini apa saja Pak? Yang ditawarkan kepada calon siswa baru ya, karena ini menjelang memasuki PPDB. Tadi sudah disampaikan beberapa unggulan dari Pak Yadi tadi ya. Rembang, di antara kelas fit, kemudian juga ada penusif, pendidikan olahraga, kemudian juga kelas kitab kuning gitu. Itu beberapa yang sudah kami rintis sejak awal ketika Bapak Kepala hadir di MAN 2 Rembang, yaitu Bapak Kasnawi. Sehubungan dengan program tadi Kabupaten Rembang, khususnya Kemenak Rembang itu, kami harus mau nggak mau mensukseskan ya, dimana kami siapkan akan kelas tahfidz yang mungkin kami akan lebih seriusi dari sebelumnya, ataupun juga kelas entrepreneurship ya, atau kelas wirausaha, di mana kami memilih itu karena memang sudah ada sejak lama di program MAN 2 Rembang, apalagi juga entrepreneurship atau wirausaha sudah kami miliki, menjadi ikon Rembang dan batik karnival yang sudah ke mana-mana. Kemudian juga ada beberapa guru kami yang sudah siap dalam pembuatan batik juga kita rencanakan untuk kita kembangkan juga. Jadi ada timnya nanti dalam pelaksanaan kelas unggulan. Jadi mungkin 2 yang bisa kami sampaikan, yang kami tawarkan kepada masyarakat tahfidz sama entrepreneurship atau misalnya wirausaha gitu. Itu mungkin yang bisa kami usahakan untuk ke depan. Iya, baik. Terima kasih Pak Yadi, Pak Basuki. Semoga MAN 2 Rembang ya. Saya masih teringat MAN Lasem karena pada zaman saya itu masih namanya MAN Lasem. Alumni MAN Lasem. Betul. Ya, semoga MAN 2 Rembang ini bisa semakin berprestasi ya Pak ya. Tetap berjaya di masa kini.